Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Vena. Di sini aku bakal melanjutin materi dari video sebelumnya tentang metode numerik persamaan diferensial. Kalau yang kemarin kita bahas tentang numerical solution untuk ordinary differential equation atau OD. Nah, kemarin kita udah bahas yang Euler method. Sekarang kita bakal bahas yang Runge-Kutta method. Nah, ini gimana sih? Jadi, Runge-Kutta method itu sendiri merupakan metode numerik untuk menyelesaikan ordinary differential equation secara numerik atau pendekatan sehingga mendapatkan penyelesaian yang lebih signifikan. Jadi, metode Runge-Kutta ini merupakan gabungan dari metode pendekatan yang lain, yaitu Euler, Helm, dan titik tengah. Nah, metode ini mencapai keakuratan dari suatu pendekatan Taylor tanpa memerlukan turunan-turunan tingkat tinggi. Dan apa perbedaan metode Runge-Kutta dengan metode Euler sebelumnya? Nah, kalau metode Runge-Kutta ini dia itu lebih teliti dan juga dia itu tidak memerlukan suku derivatif. Nah, untuk solusi dalam Runge-Kutta method itu dia berbeda dari Euler method, yaitu kayak gini, ininya YK plus 1 terus YK plus HF1 ditambah 2F2 ditambah 2F3 ditambah F4 dibagi 6. Nah, jadi di metode ini, metode Runge-Kutta ini kita tuh perlu mencari nilai F1, F2, F3, F4. Nah, kalau misalnya metode Euler itu kan kita langsung masukin nih ke persamaan metode Euler itu gimana. Nah, kalau di sini kita cari dulu dari F1, F2, F3, F4. Dari F1 itu didapatin dari hasil TK, YK. Berarti TK, YK fungsi ini tuh maksudnya fungsi dari persamaan diferensial yang ada pada perintahnya gitu. Nah, terus untuk rumus ini sendiri ini merupakan ketentuan yang ketentuan dari sananya. Nah, untuk ini nilai H itu masih sama kayak metode Euler tadi, A dibagi M merupakan banyaknya iterasinya. Terus TK plus 1 itu berarti misalnya kayaknya 0, berarti ini T0 ditambah H, berarti T1 sama dengan T0 ditambah H, itu juga masih sama kayak sebelumnya tadi metode, atau sama kayak metode Euler tadi. Nah, terus kita langsung aja nih masuk ke contoh soal dari Runge-Kutta method. Ini soalnya ini diketahui persamaan yaitu sebagai berikut. dy per dt itu sama dengan dt dengan A sama dengan 0, B sama dengan 6, Y 0 sama dengan 10, dan M sama dengan 3, atau dia minta iterasi ke 3. Kita langsung masuk ke pembahasan. Nah, jadi di metode Runge-Kutta ini awalnya masih sama kayak metode Euler, kita perlu mencari nilai H-nya dulu dari B metode 6, A-nya 0, dan M-nya atau iterasi yang keberapa itu yang ketiga. Terus dibagi dapat hasilnya 2. Terus yang K-nya juga itu dari M dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, berarti K-nya itu sampai 2 berarti 0, 1, 2. Jadi bakal ada K0, K1, K2. Nah, di sini kita mulai dari yang K0. Buat yang K0 berarti kan tadi T-nya TK plus 1 ya. Berarti di T1 itu sama dengan T0 karena tadi K-nya 0 ditambah H berarti 0 ditambah 2 sama dengan 2. Nah, kan tadi kita perlu nyari yang namanya F1, F2, F3, F4. Nah, buat F1 sendiri itu kan masuk ke T0 fungsinya yang tadi
fungsi sebelumnya itu YT. Nah, di sini T-nya 0, Y-nya 10. Karena tadi fungsinya itu Y terhadap T, jadi T-nya itu tuh nggak perlu dipakai. Jadi langsung masukin Y0, Y0-nya itu sama dengan 10. Nah, terus lanjut ke F2. Nah, di sini kan rumusnya tadi udah diketahui kayak gini ya. Terus kita langsung masukin aja T0, T0-nya itu masih sama 0, 0, terus dimasukin hanya tadi diketahui 2, terus koma 10 ini merupakan nilai Y0 udah diketahui tadi, terus ditambah H/2 dikali F1. Nah, F1 ini dapatnya dari yang ini tadi, dimasukin F1 terus dapat F120. Lalu F120 ini disubstitusiin ke persamaan di soal tadi kan yang Y di T. Nah, dimasukin berarti hasilnya 20. Terus masuk ke yang F2, itu rumusnya masih sama dengan ini masuk yang F3 maksudnya masih sama dengan yang F2, tapi di sininya diganti sama F2 atau hasil dari si ini tadi 20. Dimasukin dapat, terus disubstitusikan dapat hasilnya 30. Nah, terus kita masuk ke F4. F4 ini rumusnya beda. Ini dapat Y0, terus ya H aja, Y0 nya di 10 ditambah H aja itu 2 dikali F3 hasil si ini tadi. Nah, disubstitusiin hasilnya 70. Nah, setelah kita dapat F1, F2, F1, F2, F3, F4, itu kita masukin ke rumus di runcutan metode ini tadi kan, yang ini berarti YK plus 1, berarti ini K0, berarti Y-nya 0, terus ditambah H dikali F1 plus 2 F2 plus 2 F3 plus F4 dibagi 6. Nah, Y0-nya tadi diketahui di awal itu Y0-nya 10, terus 2 dikali dengan 10, berarti ini F1 dimasukin 2 kali 20 ditambah 2 kali 30 ditambah 70 dibagi 6 dapat hasilnya ini. Berarti untuk Y1 itu nilainya 70. Atau untuk K sama dengan 0. Nah, terus ini untuk K sama dengan 1. Nah, untuk K sama dengan 1 berarti yang digunainnya kan T, bukan yang digunain tapi ngitungnya T, dapat T2 nya itu dapatnya 4, dimana 2 ini dapat dari K-nya 1 terus ditambah 1. Nah, terus ini kan T1 ditambah H dapat 4, terus kita hitung, kita langsung masukin ke F1 itu pakai, nah T1 itu ingat yang pertama yang dihitung di sebelumnya tadi yang ini. Nah, T1 itu 2 kan. Nah, T1 itu 2, terus Y1 juga hasil dari yang pertama tadi ini 70. Langsung dimasukin, disubstitusiin ke persamaannya, dapat hasilnya 70. Terus kita cari F2-nya. Nah, rumusnya juga masih sama kayak tadi. Di sini masukin F1, ya di sini diubah jadi Y1 karena di sini kan YK rumusnya itu YK. Jadi di sini K-nya karena kita dipakai K1, jadi ini Y1. Terus ini masukin F1. Nah, Y1-nya tadi jangan lupa itu 70. Terus kita masukin F1-nya juga 70 dari sini. Dimasukin, disubstitusiin ke persamaan diferensialnya dapat ini. Nah, terus untuk F3-nya
itu sama rumusnya kayak sebelumnya, yang ini diganti jadi F2, terus ininya juga masih Y1. Nah, ini 140 dapat dari hasil F2 yang ini tadi. Nah, di ini hasilnya disubstitusiin dapat hasilnya 210. Terus masuk ke F4. Nah, di F4 ini rumusnya juga sama kayak yang tadi, dimasukin ininya F3-nya itu 210 dari yang ini, disubstitusiin dapat hasilnya 490. Nah, terus kayak sama kayak yang tadi juga kita masukin ke penyelesaian dengan metode Runge-Kutta. 3K plus 1 berarti ini Y2, pakainya Y1. Y1 itu pakai yang 70, ingat ini pakai ini YK ya, jadi pakai yang sebelumnya tadi itu dapat 70, dimasukin dapat hasil akhirnya 490. Nah, karena ini iterasi sampai iterasi ketiga, berarti ada satu lagi dong, itu yang K sama dengan 2. Nah, ini sama aja kayak yang tadi, cuman di sini kita ini kan T, ini TK berarti T2 itu pakai yang sebelah tadi, T2-nya itu 4. Nah, T2-nya 4, terus Y2-nya hasil yang terakhir tadi itu 490, yang ini 90. Nah, terus kita lanjut ke F2. Di F2-nya ini kan YK, berarti ini pakai Y2 itu yang tadi jadi 490, 490. Terus ini masih sama pakai F1. Hasil F1 ini belum tertulis, hasil F1-nya itu 490. Nah, kita masukin ke sini, F1-nya 490, terus disubstitusiin ke persamaan diferensialnya dapat ini. Nah, terus yang F3 berarti pakainya F2 itu 980, disubstitusiin ke persamaan diferensialnya yang ini, dapatlah yang ini. Terus terakhir yang F4 kita masukin F3-nya, disubstitusiin dapat hasilnya ini. Nah, baru hasil F1, F2, F4 kita substitusikan ke persamaan atau rumus Runge-Kutta ini. Nah, berarti ini pakainya Y2 yang tadi 490 ditambah F1, F2, F3, F4 kita masukin semuanya. Nah, dan dapat hasil akhirnya 3430 ini pada iterasi ketiga. Nah, jadi hasilnya ketika T-nya itu 0, ketika T-nya 0 itu Y-nya 10, ketika T ini ketika T-nya 2 itu hasil Y-nya 70, ketika T-nya 4 hasilnya 490, ketika T-nya 6 T-nya 6 itu hasilnya 330. Nah, terus ini grafik dari hasil yang tadi bisa kita lihat, ketika 0 dia 10, terus ketika 2 dia 70, ketika 4 dia 490, dan ketika 6 dia 430. Bisa kita lihat ya grafiknya naik. Nah, mungkin sekian dari aku untuk penjelasan dan contoh soal dari metode Runge-Kutta. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung ketik ke kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.